Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8B yang beranggotakan yang pertama ada Fani Fatmawati Parma dengan BP terakhir 2030, kemudian ada Diana Angelia dengan BP terakhir 2032, kemudian ada saya sendiri yaitu Okta Septiana Putri dengan BP terakhir 2034. Pada video kali ini kami akan memberikan tutorial mengenai aplikasi RStudio. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Diana. Kepada Diana dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Sebelum kita membahas mengenai langkah-langkah RStudio Class, saya akan sedikit membahas mengenai aplikasi R ini sendiri. Aplikasi R atau RStudio merupakan sebuah Integrated Development Environment atau IDE software yang bersifat gratis dan terbuka yang digunakan dalam pemrograman yang berorientasi statistik. Yang mana fungsi dari aplikasi RStudio ini dalam bidang biologi adalah untuk membantu menganalisis atau perhitungan data-data yang bersifat banyak dan susah dihitung manual, seperti data diversitas atau keanekaragaman hayati, jumlah individu dalam populasi, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa menu yang terdapat dalam aplikasi RStudio ini. Yang pertama itu ada menu file, yang mana menu ini berkaitan dengan cara membuat dan menyimpan skrip R, memuat dan menyimpan histori kerja, merubah direktori kerja, mencetak dan menyimpan file, dan keluar dari R. Kemudian ada menu edit, yang mana menu ini berkaitan dengan sejumlah perintah untuk melakukan editing seperti copy dan paste, memilih atau meng-highlight sejumlah sintaks, membersihkan R console, membuka data editor, dan perintah untuk membuka jendela pengaturan GUI R. Kemudian ada menu view, yang mana menu yang memungkinkan pengguna melakukan pengaturan tampilan jendela R seperti menampilkan panel toolbar atau menampilkan panel status. Lalu ada menu miss, yang mana menu ini menampilkan sejumlah submenu perintah dan pilihan untuk menghentikan proses komputasi, menampilkan dan menghapus seluruh objek yang telah dibuat, dan menampilkan paket-paket yang aktif. Lalu ada menu packages, yang mana menu ini digunakan untuk mengatur paket-paket yang ada di aplikasi R, seperti memuat paket, memasang dan menghapus paket, memperbarui paket, dan melakukan pengaturan repositori berupa lokasi paket-paket yang akan dipasang. Terakhir, kemudian ada menu Windows, yang mana menu ini menampilkan fungsi pengaturan jendela-jendela yang ada pada bagian menu packages atau pada bagian 4. Kemudian yang terakhir itu ada menu help, yang mana menu ini merupakan menu yang berisi bantuan. Baik, setelah saya membahas sedikit mengenai aplikasi RStudio, maka langsung saja kita bahas langkah-langkah dalam aplikasi RStudio ini. Yang pertama itu penggunaan fitur penambahan menggunakan simbol plus. Yang pertama itu kita ketik saja angka yang jadi contoh untuk percobaannya, yaitu ketik angkanya kemudian simbol plus, maka akan keluar hasil seperti di layar. Yang kedua itu penggunaan fitur perkalian menggunakan simbol bintang. Sama seperti yang di atas, itu kita masukkan angka, kemudian kita tambahkan simbol bintang untuk perkalian. Kemudian penggunaan fitur pembagian penggunaan simbol, menggunaan fitur pembagian menggunakan simbol garis miring. Yang mana itu contohnya misalnya pada angka 81 garis miring 9, maka akan menghasilkan angka 9 sebagai pembagian dari 81 per 9. Kemudian itu penggunaan fitur pangkat menggunakan simbol tanda kutip, bintang kutip. Maka itu seperti contoh, misalnya 9 pangkat 7, maka hasilnya akan menghasilkan angka 782969. Kemudian penggunaan fitur pengakaran menggunakan kode SQRT. Misalnya itu kita ketik dulu SQRT, kemudian dalam kurung angkanya. Maka akan keluar hasil pengakaran dari 324. Lalu itu penggunaan fitur logaritma menggunakan kode log, kemudian dalam kurung angka. Misalnya log 1000, maka akan keluar hasil 6.907.7755. Kemudian penggunaan menu help untuk mencari tahu definisi dari suatu kode atau simbol menggunakan tanda tanya 2 sebelum kata yang ingin dicari definisinya. Misalnya itu kita ketik simbol tanda tanya
2 buah, kemudian ketik algoritma. Maka nanti di sisi kanan akan keluar definisi simbolnya itu pada bagian help pages. Kemudian masukkan angka ke dalam sistem dengan mendefinisikannya melalui huruf dan menggunakan tanda panah, kemudian strip. Setelah terdefinisi akan muncul pada bagian di sebelah kanan. Lalu kita masukkan data berupa kata ke dalam sistem dan mendefinisikannya melalui angka menggunakan tanda panah strip. Setelah terdefinisi akan muncul pada bagian sebelah kanan. Misalnya pada contoh itu untuk keterangan Indomie, kita bikin sebanyak 8, kemudian pada harga misalnya kita letakkan harganya 3.500. Setelah itu kita buat simbol baru itu setelah terdefinisikan kita dapat mencari perkalian antara data tersebut yang sudah terdefinisikan dalam bentuk angka, yaitu Indomie dikali harga dengan simbol perkaliannya itu bintang, maka akan keluar hasil. Selanjutnya kita memasukkan data dan memaparkannya melalui data berupa angka-angka dengan menggunakan simbol tanda panah strip kemudian huruf C kecil. Misalnya pada contoh itu lingkar pinggang, tanda panah strip C kecil, kemudian dalam kurung angka-angkanya. Perlu diingat dalam pemberian nama data, jika ada spasi itu kita ganti dengan tanda strip agar tidak terjadi error pada data. Dan ketika mencari data, pastikan data yang dicari itu tidak typo. Setelah di-enter, maka data sudah masuk ke dalam sistem, maka ketika data dicari, data tersebut akan muncul pada sistem. Baik, mungkin sekian penyampaian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya Diana. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Di mana dari data-data di atas itu seperti lingkar pinggang, tinggi badan, kita bisa mencari bisa mengurutkan urutannya dari yang terkecil ke terendah dengan kode short. Kemudian ketikkan aja data apa yang ingin kita urutkan. Kemudian setelah di enter akan muncul nilai yang dari terendah ke tertinggi. Kemudian kita juga bisa menginput kumpulan data berupa kata. Itu dengan menggunakan kode tanda panah dan C. Misalnya di sini kita menggunakan nama mahasiswa, kemudian tanda panah dan C. Kemudian kita ketikkan nama mahasiswanya. Jangan lupa untuk menggunakan tanda petik agar urutannya tidak berubah. Nah, setelah itu kita juga bisa mencari nilai maksimum dan minimum dari data yang sudah kita ketikkan tadi dengan kode max untuk mencari nilai maksimum dan kode min untuk mencari nilai minimum. Di sini misalnya kita mencari nilai minimum dari lingkar pinggang dan mencari nilai maksimum dari tinggi badan, maka akan keluar nilainya. Kemudian kita juga bisa mencari semua data itu dengan menuliskan sumari dari data yang ingin kita cari. Misalnya di sini kita menggunakan lingkar pinggang. Nah, maka setelah di enter maka kita akan mendapatkan semua datanya yaitu dari nilai minimum, kemudian ada kuartil bawah, median, min, kuartil atas dan maksimum. Kemudian dari data-data tersebut kita juga dapat membuat frame tabel agar data lebih jelas. Dengan cara kita mengetikkan tabel, kemudian tanda panah data.frame. Maka setelah itu kita ketikkan data yang akan kita buat frame, kita buat tabel. Setelah itu enter.
Kemudian kita akan mengetik tabel. Nah, setelah itu frame tabel akan muncul. Nah, seperti dapat dilihat, itu merupakan tabel yang berisi nama mahasiswa, tinggi badan, lingkar pinggang yang telah kita buat tadi. Kemudian kita juga dapat mencari kolom tabel yang diinginkan secara terpisah. Kita dapat menggunakan tabel lambang dolar dan nama data. Misalnya di sini kita menggunakan nama mahasiswa. Maka setelah itu akan muncul nama-nama mahasiswa yang ada di tabel tadi. Setelah itu kita juga dapat mencari baris secara terpisah menggunakan tabel, kemudian nomor baris, koma, nomor kolom. Misalnya di sini tabel 1. Maka dapat kita temukan bahwa di tabel 1 itu, di baris 1 itu ada Kinan dengan tinggi badan 165 dan lingkar pinggang 64. Kemudian kita dapat menampilkan plot data yang telah kita buat tadi dengan cara mengetikkan plot, kemudian dalam kurung data 1 atau data 2 dari yang kita cari tadi. Misalnya di sini kita menggunakan plot tinggi badan, lingkar pinggang. Maka setelah diklik akan timbul plot yang sesuai dengan data yang kita cari tadi di bagian samping. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk bagian AirScript akan dijelaskan oleh Fani. Kepada Fani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Okta. Saya akan menjelaskan bagian mengenai AirScript. Yang mana cara untuk memunculkan AirScript itu adalah dengan cara mengeklik file, kemudian new file, dan memilih AirScript. Sebelumnya, untuk perbedaan AirScript dengan AirConsole yang ada di bawah, yaitu perbedaannya kalau kalau AirScript ini datanya dapat diubah dan dapat dihapus. Yang kedua, hasil datanya itu akan muncul pada bagian AirConsole di bawah. Dan yang ketiga, data dapat dicari dengan menekan Ctrl plus Enter pada bagian kanan data yang ingin dicari. Maka nanti hasilnya akan muncul pada bagian AirConsole. Dan yang terakhir, data yang dapat dicari itu adalah data yang sudah diinput pada bagian AirConsole sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan mencoba menarik kembali data yang telah kita masukkan pada bagian AirConsole. Seperti tadi 9 seperti contohnya, kita tarik lagi ke atas, 8 ditambah 9, Ctrl Enter, maka itu akan muncul pada bagian bawah angkanya. Kalau misalnya angka yang kita masukkan angka yang belum terdefinisi di bagian AirConsole, maka tidak akan muncul. Selanjutnya pada bagian AirScript ini, jika menggunakan simbol pagar, maka pencarian pada data yang terletak pada setelah simbol pagar itu tidak akan muncul dan tidak akan terdefinisikan. Seperti contohnya di sini kita mencari 9 dikali 7, kita letakkan simbol pagar, lalu dikali 2 dikali 3. Nah, seperti yang terlihat, itu angka setelah tanda pagar berwarna hijau, yang mana itu tidak akan terdefinisikan. Kita coba Ctrl Enter, maka yang akan terdefinisikan di sini hanya bagian 9 dikali 7 saja. Lalu pada bagian AirScript ini, kita dapat membuat borderline menggunakan simbol pagar, yang mana simbol ini mengelilingi nama data, dan cara mendefinisikannya, kita memblok semua bagian border untuk memunculkannya pada bagian AirConsole. Contohnya di sini kita akan membuat borderline menggunakan pagar. Kita blok, kemudian kita buat kalimat contohnya nama mahasiswa. Pastikan semua nama data itu terblok oleh pagar. Nah, seperti ini. Cara memunculkannya di bagian AirConsole adalah dengan memblok semuanya, kemudian kita pencet Ctrl Enter. Maka itu akan memunculkan borderline-nya di bagian AirConsole. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan, dikembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih atas penjelasannya Fani. Mungkin penjelasan Fani tadi merupakan akhir dari penjelasan kami mengenai aplikasi RStudio. Bila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.